Haleluya, shalom saudaraku. Mari masuk hadiratnya dengan pengucapan syukur dan nikmati berkatnya. Disediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Are you ready? Let's go. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, oh Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di ibadah Faithful Woman Service. Kita telah memasuki bulan November, bulan pengucapan syukur untuk berkat anugerah Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kita selama ini. Ibadah pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Silvaniso dengan tema Grateful Heart. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita bersatu di dalam doa. Yang berada di kerajaan surga yang Maha Kuasa, terima kasih untuk pagi yang indah ini di mana para wanita dapat berkumpul melalui ibadah online kembali, dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan menerima berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Silvaniso. Berkatilah Ibu Silvaniso dan pakailah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah FWS pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Dan berkatilah semua wanita yang mengikuti ibadah FWS pagi hari ini ya Bapak. Sehingga iman kami terus bertumbuh dan dikuatkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah FWS ini di dalam kasih dan kuasa-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan selalu mengasihi, melindungi, dan menyertai kita setiap hari. Hari ini kita mau memuji, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan Allah yang sungguh baik, dan Dia menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk.
kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Biar firman hari ini bisa berbicara secara personal ke hati kita masing-masing dan bisa tinggal di dalam hati kita dan bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Biar kita semakin dan selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu datang ke Tuhan dengan hati yang bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat senang sekali pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Amos Hosea, Ibu Gina, dan seluruh pengurus dari Faithful Woman Service GBI Ebenezer yang sudah mengundang saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan akan memberkati kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biar firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Firman yang disampaikan pada hari ini berjudul Grateful Heart atau hati bersyukur. Yang saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pula ada orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang hati yang bersyukur. Apa yang mendasari ucapan syukur kita adalah karena kita sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, maka di sana firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, ibu-ibu yang terkasih? Karena semuanya sudah disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau hendak makan, atau apa yang hendak engkau minum, atau apa yang hendak engkau pakai. Karena semuanya sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Anak saya tidak pernah khawatir tentang apa yang akan dia makan atau minum pada hari ini. Karena anak saya percaya bahwa di atas meja makan, orang tuanya pasti sudah menyediakan makanan yang enak setiap hari. Anak saya tidak pernah khawatir memikirkan apa yang dia pakai. Karena dia percaya orang tuanya pasti membelikan dia pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Nah, inilah menjadi gambaran daripada firman Tuhan kepada kita, bahwa kita tidak usah khawatir tentang apapun juga. Tetapi di dalam segala hal, mari kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan doa permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Ibu-ibu yang terkasih, doa yang disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan berkat dan mujizat yang luar biasa. Karena apa yang kita doakan, Tuhan akan mendengarkan permohonan kita dan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ada seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki yang nakal, dan anak-anak ini selalu memberontak melawan ibunya.
tetapi ibunya dengan tekun mendoakan anaknya. Dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, anak ini adalah milik-Mu, aku serahkan kepada Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah mengubah hati anakku dan Engkau akan memakai anakku menjadi alat-Mu yang luar biasa. Jadi setiap pagi ibu ini berdoa dengan tekun, mendoakan anaknya dengan doa dan ucapan syukur. Dia tidak mengutuk anaknya, dia tidak menyumpahi anaknya, tetapi dia bawa dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ingat saudara, perkataan kita itu berkuasa. Kalau anak kita nakal, anak kita suka memberontak, jangan pernah ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kita. Tapi lepaskanlah berkat bagi anak-anak kita. Karena apa yang kita ucapkan dengan iman itu pasti terjadi. Dan ketika ibu ini berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman, mujizat Tuhan terjadi. Anaknya bertobat, anaknya dijamah Tuhan. Dan sekarang kedua anaknya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin ibu-ibu. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan kita khawatir. Percaya Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Ketika kita berdoa dan bersyukur, maka itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa di dalam hidup kita. Di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, Tuhan Yesus memberikan teladan tentang bersyukur. Hidup ini tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur. Bukan kebahagiaan yang mengakibatkan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menyebabkan kita berbahagia. Bukan sukacita yang menyebabkan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menyebabkan kita bersukacita. Bukan kedamaian yang menyebabkan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur bukan saat dalam keadaan senang saja, tetapi juga dalam keadaan susah. Bukan dia dalam keadaan kita sehat saja, tapi pada saat kita juga mengalami sakit, kita tetap bersyukur. Jadi baik atau tidak baik keadaan kita, apapun yang kita alami pada saat ini, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah kehendak Allah di dalam hidup kita ini. Bukan saja pada saat suami kita gajinya naik, dapat jabatan yang baru, dapat rumah baru, dapat pekerjaan yang baru, dapat fasilitas yang mewah, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi justru mungkin pada saat ini kita mengalami saat-saat yang terpuruk, ekonomi kita pas-pasan, penghasilan kita juga pas-pasan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Namun Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk selalu mengucap syukur kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang indah bagi kita untuk selalu bersyukur di dalam segala perkara. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun pada saat ini dia mengalami pergumulan, walaupun pada saat ini dia mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, tetapi dia tetap mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena dia percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam ayat 6 dari Markus pasal yang ke-8 ini, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ucapan syukur dinaikkan kepada Allah sebelum roti dan ikan dibagikan, yang merupakan tanda bahwa Allah memberikan anugerah dan memuaskan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi ingat saudara-saudara, ucapan syukur itu dinaikkan kepada Tuhan.
sebagai sumber segala sesuatu. Dialah yang memberkati kita, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menolong kita, dialah yang melepaskan kita, dialah yang menjamah kita, dialah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita dan mengampuni kita dari segala salah dan dosa kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, karena segala perkara Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita supaya namanya dimuliakan di dalam hidup kita. Kapankah Yesus bersyukur? Apakah sebelum mujizat terjadi atau sesudah mujizat terjadi? Kalau kita membaca dalam ayat ini, maka kita menemukan kebenaran bahwa Yesus bersyukur sebelum mujizat terjadi. Dan ini merupakan teladan bagi kita sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, hendaklah kita mengucap syukur terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, sebelum kita berpergian, sebelum kita melayani, marilah kita selalu menaikkan doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mengapa banyak kali berkat Allah tertahan dalam hidup kita? Karena seringkali yang keluar dari bibir mulut kita bukan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang keluar dari bibir mulut kita ini adalah persungutan. Yang keluar dari bibir mulut kita ini adalah mengeluh, bersungut-sungut. Bangsa Israel sebenarnya untuk sampai ke tanah Kanaan itu dibutuhkan jalan kaki hanya beberapa hari saja. Ya, para ahli mengatakan kurang lebih 11 hari, 12 hari mereka bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi kenapa mereka masuk tanah Kanaan dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh? 40 tahun mereka berjalan berkeliling di padang gurun sebelum mereka masuk di tanah perjanjian itu. Hal ini disebabkan karena bangsa Israel adalah bangsa yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut dalam hidup mereka. Mereka tidak memiliki rasa syukur kepada Tuhan yang telah melepaskan dan meluputkan mereka dari perbudakan 400 tahun di tanah Mesir. Banyak kali berkat Tuhan tertahan atas hidup kita, karena yang keluar dari bibir mulut kita bukan ucapan syukur, tetapi yang keluar adalah persungutan, kemarahan, sehingga hati kita dipenuhi dengan kemarahan, hati kita dipenuhi dengan rasa tidak bersyukur kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 8 ini saya menemukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bahwa mengucap syukur merupakan kunci awal untuk menerima mujizat Tuhan. Kita baca dalam ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Luar biasa saudara-saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya menemukan kebenaran yang luar biasa. Bahwa ketika kita mengucap syukur, maka itu adalah kunci awal kita menerima mujizat Tuhan. Melalui pengucapan syukur yang dilakukan oleh Yesus, mujizat terjadi. 7 roti bisa memberi makan 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan kita. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa di luar kemampuan dan nalar kita. Kita melihat bahwa hati Yesus itu adalah hati yang digerakkan oleh belas kasihan yang dalam. Ketika melihat orang banyak itu 3 hari mengikuti dia, pagi, siang, sampai malam. Mereka terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Maka hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Ketika melihat orang banyak ini 3 hari belum makan. Jadi bukan saja dia memberikan makanan secara rohani, mengenyangkan mereka dengan pengajaran firman Tuhan yang menakjubkan. Tetapi Yesus juga memiliki belas kasihan yang dalam karena mereka belum makan secara jasmani.
Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, kalau kita membiarkan mereka kembali ke rumah mereka, pasti mereka akan pingsan di tengah jalan karena perut mereka lapar. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia bukan saja memperhatikan kebutuhan rohani kita, tetapi dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Dia memperhatikan kebutuhan daripada orang banyak yang mengikuti dia. Yesus adalah Allah yang peduli dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan pada hari ini? Dia peduli dengan kebutuhan kita. Dia peduli dengan masalah kita. Jangan seorang pun di antara kita berkata, Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Ketahuilah saudara bahwa hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menolong kita. Namun adakah pengucapan syukur di dalam hidup kita? Kadangkala ketika berkat Tuhan diberikan kepada kita, kita tidak bersyukur. Kita berkata, itu sudah biasa. Kalau hari ini saya bisa makan, saya bisa minum, itu sudah biasa. Ketika ada berkat Tuhan yang diberikan, kita berkata, kok hanya segini? Kok hanya sedikit? Kita tidak bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Dan kita menganggap itu hanya suatu kebiasaan. Wajar Tuhan memberkati kita. Adakah pengucapan syukur dalam hati kita? Ketika kita menerima berkat yang besar, yang berlimpah. Namun juga ketika kita menerima berkat yang kecil, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat saudara, Allah kita itu adalah Allah yang peduli dengan kebutuhan kita. Dan luar biasanya hati Tuhan. Dia memberikan makan bukan saja secara rohani, tetapi dia memberikan makan secara jasmani. Murid-muridnya menjawab kepada Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang. Kita melihat bahwa murid-murid membatasi Tuhan dengan pemikiran mereka yang sempit dan dangkal. Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memberikan mereka makan? Jumlah mereka terlalu banyak. Dan tempat ini sunyi Tuhan. Tidak ada Holland Bakery, ya, tidak ada McDonald, tidak ada penjual roti keliling, tidak ada penjual makanan pada saat itu. Karena tempat itu sangat sunyi. Murid-murid membatasi Tuhan dengan pikiran mereka yang sempit. Mereka membatasi kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kita bisa memberi mereka makan dengan kenyang? Dan Tuhan bertanya, berapa roti yang ada padamu? Dan mereka berkata, ada 7 roti yang kami miliki. Dan apa yang dilakukan Yesus? Ia mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan kemudian menyuruh murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Kita melihat saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak dapat dibatasi dengan pikiran kita yang dangkal ini. Orang yang memiliki hati yang bersyukur akan mengaktifkan iman mereka untuk terus berharap dan bersandar kepada Allah. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat jawaban doa, walaupun mungkin saat ini kita belum melihat penyakit kita disembuhkan, walaupun pada saat ini anak kita masih nakal dan belum bertobat, tapi kita percaya dengan iman bahwa anak kita pasti bertobat. Kita percaya dengan iman bahwa Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan pernah kita membatasi Tuhan dengan gaji kita. Mana mungkin dengan gajiku aku bisa beli motor. Bukankah gajiku pas-pasan? Bukankah gaji suami saya pas-pasan? Bagaimana mungkin saya bisa memiliki seorang istri, bisa membeli rumah, kalau gaji saya terbatas pada saat ini? Saudaraku, jangan pernah kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Karena Allah tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan manusia. Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Amin, saudara-saudara. Sebab itu mulailah berpikir seperti apa yang Allah pikirkan. Bukan dari apa yang kita pikirkan. Mulailah bertindak seperti apa yang Allah suruh untuk kita bertindak.
bukan dengan pemikiran dan nalar kita, saudara-saudara. Kita melihat bahwa 7 roti dipakai Tuhan, dilipat gandakan menjadi berkat. Dan sisanya 7 bakul. Sisanya bukan 7 roti, saudara, tapi 7 bakul, sangat berlimpah-limpah. Walaupun pada saat ini ekonomi kita pas-pasan, tapi mari kita bersyukur bahwa Allah pasti akan memberkati kita dan menolong kita. Apa yang kita lakukan pada waktu bangun pagi hari? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan untuk suami kita? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan untuk istri kita? Apakah kita bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita mengucap syukur untuk rumah kita yang bocor? Untuk mobil kita yang sering kali mogok? Apakah kita mengucap syukur dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Mulai hari ini, saudara, mari kita mau belajar. Kita mau mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Hal yang kedua, saudara, mengucap syukur mengajarkan kita untuk fokus kepada Tuhan dan berpada pada apa yang ada pada kita. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Tuhan tidak bertanya berapa roti yang ada di luar sana. Tetapi Tuhan bertanya secara spesifik kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Mari kita fokus dengan apa yang ada pada kita dan bukan pada apa yang tidak ada pada kita. Tuhan sanggup melipat gandakan dan memberkati apa yang ada pada kita ketika kita melakukan bagian kita dengan setia dan tekun. Ketika kita belajar mengucap syukur, maka Tuhan mengajar kita untuk berfokus kepada Tuhan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Dan mereka menjawab 7. Yesus mau supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan dan berfokus kepada apa yang ada pada saat ini. Ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dan memberkati apa yang kita lakukan. Pada waktu GBI Semanan dimulai pada tahun 1996, Bapak dan Ibu Gembala mengutus kami ke tempat ini. Saudara tahu bahwa kita mulai dengan 0, ya. 0 di sini bukan 0 tidak ada apa-apa, tapi maksudnya 0 jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu Gembala membekali kami dengan 9 pasang suami istri yang menjadi pengerja kami, yang membantu untuk worship leader, membantu untuk penyambutan, membantu di dalam pelayanan. Namun jiwa-jiwa yang ada pada saat itu belum ada, saudara. Jadi kalau waktu kami masuk di dalam tempat ini, perumahan Taman Semanan ini, saya ingat bahwa jemaat yang pertama kali kami menangkan itu adalah tetangga kami yang di sebelah kanan kami, yaitu Pak Yusuf dan Ibu Yusuf. Mereka adalah orang pertama yang menjadi jiwa pertama yang kami menangkan untuk Tuhan. Dan apa yang saya lakukan pada saat itu, setiap hari Sabtu saya berjalan keliling, mengelilingi perumahan ini, saudara, mendatangi rumah demi rumah dan menyebarkan brosur. Jadi setiap minggu kami membuat brosur-brosur ibadah, ya, ada pengkhotbahnya di sana, ya, dan saya waktu itu belum ada pengerja, ya, belum ada pengerja yang full time. Jadi saya setiap hari Sabtu saya berkeliling dari satu rumah ke rumah lain membawa brosur-brosur, menaruh di pintu pagar. Ya, kadang-kadang ada anjing gitu ya, anjingnya galak gitu ya. Itu yang membuat saya takut. Tapi itu tidak membuat saya menjadi malas, putus asa dan tidak mau lagi membawa brosur. Saya melakukan pekerjaan ini bertahun-tahun dengan bertekun dan setia. Ya. Dan kami melihat setiap minggu Tuhan kirimkan jiwa baru, Tuhan kirimkan jiwa baru, dan kami follow up, kami doakan, ya, kami kunjungi ke rumahnya. Hari Sabtu saya kembali lagi berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Ini saya lakukan bertahun-tahun dengan setia. Dan saya melihat ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Tugas saya menyebarkan brosur, tugas Tuhan adalah memberikan jiwa-jiwa baru setiap minggu. Dan mujizat Tuhan terjadi, saudara. Setiap minggu terus Tuhan kirimkan jiwa baru, Tuhan kirimkan jiwa baru. Terus kita doakan.
Dan akhirnya gedung gereja tidak muat pada saat itu. Dan akhirnya Tuhan membawa kami ke tempat ini di sebuah lahan yang cukup luas, yaitu di kantor pemasaran daripada perumahan Taman Semanan Indah. Dan Tuhan akhirnya buka jalan dan akhirnya sebuah gereja bisa berdiri oleh karena kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan gengsi dengan pekerjaanmu saat ini. Jangan merasa malu dengan apa yang engkau miliki pada saat ini. Mulai saja dengan apa yang ada padamu. Lakukan itu dengan tekun, lakukan itu dengan setia, dan ketika engkau mengerjakan bagianmu, Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Dan akan memberkati dan melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Tidak usah kita iri dengan keberhasilan orang lain. Tidak usah kita iri dengan milik orang lain. Lakukan saja apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin saudara. Kita percaya bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita. Tapi semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Kita ini hanya dipercaya untuk mengelola daripada miliknya Tuhan. Masalahnya apakah kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita bisa mengelola milik Tuhan? Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa angku, aku sudah memiliki segala-galanya. Ingat saudara, kita ini hanyalah pengelola. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam segala hal. Dan saya percaya ketika engkau bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Tetap nantikan janji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam ayat yang kelima dan sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Saudaraku, perkara yang ketiga adalah mengucap syukur merupakan langkah iman untuk menjadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Dan kita melihat mujizat terjadi ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu, maka 7 roti itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan roti itu bermultiplikasi dengan sangat ajaib sehingga bisa memberi makan 4.000 orang. Dan dikatakan firman Tuhan, 4.000 orang itu makan dengan kenyang. Makan dengan puas, ya. Karena yang dimakan itu berlimpah-limpah. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih. Ketika kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk membagi-bagikan roti yang kita miliki terhadap orang yang lapar dan membutuhkan, maka saya percaya berkat Tuhan tidak akan habis-habisnya di dalam keluarga kita. Saya punya kebiasaan, saudara, sering memberi makan untuk tukang sapu yang lewat di depan rumah saya dan memberikan kue atau makanan kepada tukang sampah, ya. Jadi pagi-pagi tukang sampah udah tahu sampah gitu ya. Jadi dia tahu, oh iya nanti sebentar lagi ada yang memberikan makanan kepada mereka. Dan luar biasa saudara, sampai hari ini makanan, roti tidak pernah habis dalam rumah kami, saudara. Ketika kami menabur, Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Kita lihat ketika roti itu dibagikan, roti itu tidak berkurang. Tapi ketika Yesus memberkati roti itu dan memecah-mecahkannya, roti itu bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak, saudara.
Nah, demikianlah juga ketika kita belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita, maka itu tidak akan berkurang di dalam hidup kita. Tetapi itu akan semakin Tuhan tambahkan, Tuhan akan lipat gandakan berkat itu di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan menahan berkat terhadap orang yang layak menerimanya. Mari saudara, ketika kita diberkati Tuhan, kita belajar juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah saudara, ketika kita belajar untuk menjadi berkat, kita memberi apa yang ada dalam hidup kita, kita mau menjadi berkat bagi sesama kita, maka Allah akan membukakan pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saya belajar banyak dari Tuhan. Ketika saya belajar memberikan hidup saya belajar untuk memberi bagi pembangunan rumah Tuhan. Saya belajar untuk membagikan kasih saya kepada orang lain. Maka saya mengalami saya tidak berkurang-kurang, tetapi semakin bertambah-tambah di dalam anugerah Tuhan. Jangan pernah menahan berkat Tuhan terhadap orang yang layak menerimanya. Tapi kita belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, ucapan syukur adalah awal untuk kita menerima mujizat. Yang kedua, melalui ucapan syukur kita fokus kepada Tuhan dan berpada pada apa yang ada. Dan yang ketiga, melalui ucapan syukur maka kita mengambil langkah iman untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tetap bersyukur di dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Tuhan memberkati ibu-ibu semua dan memakai ibu-ibu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Mari bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk ibadah Grateful Heart pada hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat rahmat dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah dan pelayanan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Silvaniso Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan apa yang kami lakukan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati senantiasa Tuhan Ibu Silvaniso dimanapun beliau berada, untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati juga keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan untuk FWS Tuhan. Berkati FWS Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap wanita-wanita-Mu yang selalu ambil bagian dalam ibadah dan pelayanan di FWS Tuhan. Biarlah melalui FWS Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak wanita-wanita yang dikuatkan untuk menghadapi masa sekarang ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat yang melimpah hanya datang dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Amos Hosea beserta Ibu Gina Hosea dan putranya Gabriel Tuhan. Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Mampukan Pak Amos Tuhan untuk membawa GBI Ebenezer Tuhan untuk lebih maju lagi Tuhan. Mampukan beliau Tuhan untuk membawa kami lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di GBI Ebenezer Tuhan. Berkati dengan berkat damai sejahtera, berkat yang melimpah hanya datang dari Engkau Bapa. Terima kasih Allahku, dengan berkat kesehatan juga Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Kami rindu Tuhan, Shalom turun atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, senantiasa bangsa kami dijauhkan dari malapetaka, kuasa kegelapan, roh pemecah belah Tuhan.
kami tengking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lempar keluar dari negeri bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi beserta kabinet Tuhan. Berkati dari pemimpin tertinggi sampai terendah Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan roh akan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa memimpin negeri kami dengan hanya takut akan Engkau, dan biarlah bangsa kami senantiasa dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang senantiasa menangani pasien-pasien Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra, berikan kesabaran, berikan dengan kesehatan yang luar biasa, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah tim medis boleh menangani pasien dengan tepat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien positif COVID Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan kesembuhan bagi pasien-pasien yang dinyatakan positif Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan keadaan yang sehat Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya kami naikkan di dalam satu nama, nama yang agung, nama yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kami pagi hari ini telah selesai. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah Faithful Women Service selanjutnya ya, pada tanggal 28 November dengan tema Give Thanks. Dan ikuti selalu Instagram dan Facebook Faithful Women Service. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, oh, hey, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, mari angkat suaramu sambil bertepuk tangan dan menari di hadapan Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur. Mari katakan, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Are you ready? Let's go. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, yeah. Segala puji syukur bagimu Raja. Oh, yeah. Yeah. Come on church, dengan ucapan syukurmu sama-sama katakan, soraklah haleluya. Oh yeah, yeah. Angkat suaramu. Haleluya. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi. Come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya,
haleluya.